Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Lihat saja, semua terus makin mundur. Kelihatannya kita itu ini ya, wah ini negara kita sudah maju, padahal tetap saja statusnya masih berkembang kan. Negara ketiga ya, negara dunia ketiga dan masih negara berkembang kan sebenarnya. Dari zaman kapan kita negara berkembang gitu kan. Padahal negara yang dulu seangkatan lah ya, merdekanya setelah kita mungkin Korea gitu dulunya, perang saudara atau gimana, bisa lebih maju dari itu. Sengaja status itu diberikan pada kita agar kita itu selalu punya status itu. Padahal negara-negara maju itu hidup dari kita. Contohnya Freeport. Iya, itu kan emasnya mereka ambil. Emasnya mereka ambil, uraniumnya mereka ambil juga, tembaganya mereka ambil juga semua. Itu kan emasnya mereka ambil. Emasnya mereka ambil, uraniumnya mereka ambil juga, tembaganya mereka ambil juga semua. Jadi itu semua mereka ambil. Nah, agar mereka bisa survive dari negara kita gitu loh. Jadi diperas gitu ya, diperas. Iya, makanya kita berkembang tuh. Sekarang memang kita nggak maju-maju kok secara moral. Secara moral kita nggak maju-maju. Jadi gemes tuh, kok mau sih kan kita sama Freeport dibawain gitu. Nah itu dia. Nggak apa-apa. Tapi kan kita mah nggak ngaruh ke kita menanti gitu kan. Kan kita mau punya ini segala sendiri nanti gitu kan ya. Terutama produk-produk untuk kesehatan kan mahal sekarang ya. Karena rumah sakit ini sekarang dibuat jadi industri kan. Rumah sakit itu jadi industri. Industri, lihat kesehatan saja. Iya. Jadi industri. Pengobatan. Karena belum tentu orang yang diobatinya itu sehat. Oh iya. Beda. Dia belum tentu sembuh juga. Beda. Antara pengobatan dengan kesehatan itu lain. Pengobatan itu upayanya. Sedangkan kesehatan yang namanya sehat itu sudah di luar ranah itu. Hasilnya itu. Iya, hasilnya itu udah di luar ranah itu. Jadi pengobatan itu adalah suatu upaya agar orang itu menjadi pulih seperti semula, begitu kan ya? Nah, kalau kemandirian di bidang pengobatan sendiri apa sama Kang kayak tadi dibikin biar tidak mandiri juga? Iya, biar semua ketergantungan obat-obatan kimia kan. Biar semua itu ketergantungan suatu sistem yang akan memeras yang namanya uang kartal mereka. Poin-poin yang selama ini mereka kumpulkan, yaitu harta. Uang kartal para orang-orang sakit itu. Orang-orang sakit. Uang kartal itu berupa kertas. Uang 100 ribuan, 50 ribuan itu uang kartal. Uang giral itu menggunakan cek dan sebagainya. Emang sistemnya emang dibentuk demikian kayak orang-orang pada kerja ngumpulin uang terus sakit bayar uang yang udah habis kerja itu Kang ya. Ya lihat aja. Ya jadi tidak produktif juga. Iya, makanya orang-orang seperti kita itu jadinya kan produktif. Jadi kita punya sistem sendiri untuk kesehatan gitu kan. Jadi pengobatan kita berbeda dengan mereka gitu kan. Dan pengobatan kita itu tidak dipungut. Wah, ini biayanya sekian, enggak kan? Iya, tidak bertarif. Iya. Kalau yang beredar di luar kan biasanya mindsetnya mau berobat bagus tuh harus mahal gitu kan. Itu memang sengaja kan dirubah mindsetnya seperti itu. Harus keluar negeri lah. Iya, dan ternyata terbukti kan nggak pada sembuh. Iya. Harus obat dari luar negeri. Iya. Lihat saja. Dan sembuh pun pasti kambuh lagi. Kenapa coba? Kenapa itu kan? Biar selalu ketergantungan. Itu adalah industri seperti narkoba lah. Iya. Akan ketergantungan kita tuh. Lihat sekarang, anak nggak apa-apa, langsung divonis, oh ini kena TB, kamu harus minum ini antibiotik selama 6 bulan gitu kan, jualan. Jangan putus tengah jalan. Nanti ini ditakut-takuti gitu kan. Iya. Belum tentu TB juga itu kan gitu kan. Kebanyakan yang kesini enggak. Kebanyakan fiktif itu. Fiktif. Berarti orang tuanya punya wawasan meluas sangat Kang ya. Gitu. Harus. Jangan sampai dibodohi. Harus, karena anak kan ujian. Walamu ana malukum, harta dan anak itu cobaan. Jadi yang namanya harta dan anak itu semuanya itu adalah amanah dan itu adalah cobaan. Jadi jangan sampai kita membuat itu sebagai aset. Kalau membuat itu sebagai aset, itu akan membuat kita semakin terpuruk. Karena kalau aset itu hilang, nah itu masalah buat kita, akhirnya stres, akhirnya kita harus cari orang yang bisa disalahkan begitu kan. Iya. Kayak gitu-gitu. Anggap diri punya milik sendiri. Iya. Bukan kok walamu ana malukum, Al-Anfal 28 jelas itu. Harta dan anak itu adalah cobaan, bukan aset. Jadi jangan sampai
yang namanya orang itu ketika diberi yang namanya amanah berupa anak itu menjadi aset dan akhirnya dibentuk menjadi robot-robot untuk menyenangkan si yang diberi amanahnya itu. Cilaka dua gelas kan. Makanya lihat negara menjadi mundur tuh karena itu. Semua didoktrin harus menyenangkan orang tuanya. Padahal justru orang tuanya lah yang harus mendidik anak, begitu kan ya. Gitu, ya. Ini dibalik, anak itu dididik untuk menyenangkan orang tuanya. Iya. Padahal anak itu adalah ujian bagi orang tuanya. Nah, ada pertanyaan nggak dari itu? Kang, pihak lain merasa diri mereka benar, terutama menuduh komunitas tertentu sesat katanya, dan mereka mengadu domba dengan pihak lain dan mereka merasa dirilah yang benar. Lalu bagaimana sikap kita dengan kelompok-kelompok tersebut sampai-sampai membawa pihak-pihak lain? Maklumilah mereka. Kita hadapi dengan cara Rasulullah gitu kan. Maklumi. Selama mereka tidak melakukan penyerangan fisik pada kita, tidak perlulah kita layani mereka, dan kita akan layani mereka. Kita menjawab dengan baik. Dengan baik itu dengan karya nyata. Oke. Karena kita Islam, mereka bukan gitu. Sip. Karena kalau Islam itu akan selalu sabar. Islam akan sabar gitu ya. Sabar dan memaklumi, dan seperti contoh Rasul kan Islam itu. Ya. Dan tidak ada contoh Rasulnya untuk adu domba seperti itu kan. Ya. Tidak ada. Tidak ada contohnya itu menjelek-jelekan orang lain. Tidak ada. Tidak ada contohnya memfitnah, bikin rekomendasi dan sebagainya. Tidak ada. Tidak ada contohnya. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Bikin surat bahwa dia itu berpikiran janggal, misalnya, itu nggak ada. Nggak ada contohnya. Janggal, ya. Iya, nggak ada. Nggak ada. Dan terus kemudian memvonis sesat, itu nggak ada lagi, karena hanya Rob lah yang mengetahui siapa yang tersesat, begitu kan. Jadi jangan merasa jadi Rob dong. Jangan so tahu ya kan. Iya, pang-pang nama, jangan merasa jadi Rob. Ya Rob ya. Itu sudah terlalu sombong, begitu kan. Sudah terlalu sombong. Kita saja nggak pernah berani mengatakan orang lain sesat. Oke. Saya nggak berani, karena hanya Rob lah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Itu surat An-Najm 30 lah, salah satunya An-Najm 30. Salah satunya gitu. Ya kita malah lebih nurut pada inilah perintah Allah, Al-Quran. Nah kalau mereka mendengar nurut mah itu urusan mereka ya. Oke, jadi jawabannya tadi maklumi dan maklumi. Kalau maklum kan otomatis sabar ya. Ya, balas dengan karya nyata gitu. Balas dengan karya nyata. Bukan berbalas pantun, berbalas. Bukan percuma, karena mereka itu memang itu inginnya. Oh, ingin mereka tuh ya, berdebat. mancing. Karena berdebat jauh lebih gampang daripada menghasilkan karya nyata kan, begitu kan. Itulah kemampuan mereka, hanya sebatas berdebat, bukan menghasilkan karya nyata, begitu kan. Makanya kita maklumi saja, itu level karena jadi maunya ngajak berdebat aja ya. Iya, soalnya kita ajak, ayo tuh karya nyata gitu. Nggak akan. Kan waktu itu kan saya ajak kan mereka. Ya. Ada satu yang bikin surat rekomendasinya, saya datengin kan, saya konfirmasi, dan akhirnya waktu saya tanya sudah baca novelnya belum, tapi sudah berani-berani. Akhirnya apa yang dia katakan, ngarah jempling, kan. Nah, jadi kita harus maklumi karena beliau sudah tua lah ya. Kita jangan tong jika manehna lah, jangan seperti mereka, begitu kan. Ya mereka mah makluman lah, gitu kan. Orang-orang seperti itu harus dimaklumi, karena memang segitu gitu. Tidak bisa mereka lebih, itu susah, begitu kan. Makanya kita maklumilah mereka, gitu kan. Itu sarana juga buat kita mengaplikasikan banyak hal gitu ya. Iya. Kenapa kita lebih memaklumi binatang daripada sesama, gitu kan? Contohnya gimana? Contohnya gitu, ayah masuk, gitunya kecrot, jadinya EO, gitu kan. Kita nggak marah, nggak itu maklum, itu mah ayam gitu, sudah selesai, lupa gitu kan. Iya. Atau anak kecil gitu, iya. Memecahkan gelas. Nah, tapi anggarnya amak. Kalau nama ada soalnya belinya jauh, di luar mahal. negeri, ada kenangan. Nah, kayak gitu-gitu. Karena akhirnya si nilai anak itu jauh lebih murah daripada si benda itu kan. Oke. Si ibunya itu, si ayahnya, orang tuanya itu lebih menghargai benda itu sampai yang namanya anak kan. Kalau kita punya anak, kita lah yang harusnya berhati-hati, karena anak mah pasti seredek gitu kan, sana sini gitu kan, bergerak ke sana ke sini, ceroboh gitu kan. Itulah anak-anak ceroboh gitu kan. Dan fungsi orang tua itu kan. Iya, harus mengerti yang namanya anak-anak itu ceroboh, itu middle name. Emang tidak ada orang tua yang ceroboh. Nah orang tuanya ceroboh karena sudah tahu anak itu ceroboh. Itu ceroboh nyimpen yang namanya barang di sembarang tempat gitu kan. Ya blunder kan. Iya, jadi yang ceroboh itu siapa? Jadi berpikir juga ya orang tua ya. Iya. Jangan
langsung menyalahkan. Dan kalau misal gubrak, hancur dan sebagainya, itu mah bukan, itu masalah kitanya juga. Jadi itu masih di dalam jangkauan anak-anak gitu kan, yang namanya anak-anak gitu kan. Kalau misal tidak mau repot, jangan punya anak gitu. Iya. Sekarang aja punya anak itu karena status, orang-orang itu jujur saja kebanyakan karena status kan, bukan karena Allah. Takutnya kita nggak bisa punya anak. Iya, karena status rata-rata itu. Status pernikahan, status ini, status itu gitu. Jadi ya kita jangan takutlah, status di mata manusia itu jauh lebih jauh lebih tidak penting daripada status kita di mata Allah gitu kan. Dengarkan apa kata Allah, Kang ya. Iya kan, Tuhan kita Allah, bukan sesama manusia kan, bukan kata orang. Jadi apa kata Allah, bukan apa kata dunia gitu kan. Biarin dunia mah ngomong apa aja ke kita, nggak penting. Yang penting mah apa kata Allah gitu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.